pemuda dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Ibu Bapak, perikop kita di hari ini dimulai dengan 120 orang yang berkumpul. Lukas kemudian menggambarkan kedatangan Roh Kudus yang terlebih dahulu ditandai oleh suara angin yang keras, penampakan lidah-lidah api yang hinggap pada masing-masing pengikut Yesus, dan pemenuhan karunia Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berbicara dalam berbagai bahasa lain. Narasi tersebut kemudian beralih pada sejumlah orang luar yang menyaksikan peristiwa ini. Termasuk di dalamnya adalah para imigran yang ada di Yerusalem, yang berasal dari seluruh lembah Mediterania. Bacaan kita diakhiri dengan ditulisnya 9 ayat yang keluar dari mulut Petrus yang merupakan kutipan dari Yoel 2 untuk mengawali khotbahnya. Ibu Bapak, kutipan yang diambil oleh Petrus yang adalah merupakan nubuat dari Nabi Yoel, kemudian digunakannya untuk berbicara tentang konteks kekinian yang dihadapi oleh para murid Yesus pada saat itu. Hal ini dilakukannya untuk menjawab pertanyaan, apa artinya semua ini? Yang diungkapkan oleh orang-orang yang menyaksikan peristiwa turunnya Roh Kudus. Di sini kita belajar bahwa Petrus menggunakan nubuat yang berisi janji dan gambaran dari masa lalu guna berbicara tentang keselamatan Allah yang terjadi pada masa sekarang, dan yang juga kemudian dijadikan sebagai landasan untuk berbicara tentang janji masa depan yang penuh dengan harapan yang akan diwujudkan. Ibu Bapak, pencurahan Roh Kudus yang ditandai oleh karunia berbicara dalam berbagai bahasa dan kemampuan Petrus untuk menafsirkan apa yang terjadi pada saat itu hanya dapat terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Di sini kita bertanya tentang apa itu Roh Kudus. Alkitab sering berbicara akan hadirnya Allah yang ditetapkan melalui Roh Allah itu sendiri. Roh itu tinggal bersama umat Allah, memberi mereka keamanan dan kenyamanan, roh kedamaian dan kegembiraan, menghibur umat ketika mereka meratap dan menguatkan mereka ketika mereka tersandung dan jatuh. Tidaklah mengherankan ketika Yohanes menyebut Roh Kudus sebagai Paraklete, ungkapan Yunani yang berarti pendamping, penolong, atau penghibur. Namun Ibu Bapak, Kisah 2 mengingatkan kita bahwa Roh juga terkadang hadir melalui cara yang tidak nyaman dan meresahkan. Roh Kudus datang melalui tiupan angin yang dahsyat dan juga membakar. Roh Kudus datang dan menjungkir balikan dunia para murid yang mereka ketahui, menarik mereka dari segala kenyamanan hidup. Roh Kudus memprovokasi mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka dan melakukan apa yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, yaitu pergi ke 4 penjuru dunia guna menyampaikan berita tentang kuasa kebangkitan dan keselamatan Kristus Yesus. Dengan demikian, Ibu Bapak, kita belajar bahwa Roh Kudus juga hadir untuk mendorong para murid untuk keluar dari tempat pengasingan mereka ke dunia luar guna memproklamasikan karya keselamatan Yesus Kristus. Disinilah kebangkitan Kristus tidak semata-mata untuk keselamatan para murid, tetapi juga bagi seisi dunia ini. Hal lain yang kita pelajari adalah bahwa Roh Kudus memampukan orang seperti Petrus untuk memahami apa yang terjadi pada masanya. Namun hal penting yang harus diingat adalah bahwa Petrus bukanlah satu-satunya orang yang diberi kuasa untuk menafsir makna zaman, sementara orang yang lainnya hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Sebaliknya, Petrus sendiri mengatakan bahwa Roh Tuhan dicurahkan secara luas, melampaui batasan-batasan sosial.
Ini berarti bahwa Roh Kudus memampukan setiap pengikut Kristus untuk memahami maksud zaman dan memahami itu secara bersama-sama. Di samping itu, Petrus dan para rasul lainnya dalam Kisah Para Rasul tidak mengklaim bahwa Roh Kudus memberikan kepada mereka semua jawaban, melainkan jawaban-jawaban itu akan disingkapkan seiring berjalannya waktu. Di sini berarti bahwa para murid sendiri rentan terhadap kesalahan dan oleh karenanya membutuhkan kehadiran orang lain guna membantu mereka memahami jalan Tuhan. Dengan demikian, pekerjaan mewujudkan kerajaan Allah di dunia adalah pekerjaan yang diinspirasikan dan dilakukan oleh komunitas yang adalah umat kepunyaan Allah. Hal lain yang patut ditekankan di sini Ibu Bapak adalah bahwa Kisah Para Rasul tidak menganggap Pentakosta sebagai kejadian yang merupakan puncak akhir dari pekerjaan Yesus. Sebaliknya, Pentakosta merupakan awal dari serangkaian peristiwa di mana Roh menggerakkan para murid Yesus dan memberi arah baru bagi panggilan pelayanan mereka. Disinilah Roh terus mendorong orang percaya menuju langit dan bumi baru. Ibu Bapak, para pemuda dan anak-anak yang terkasih, di kesempatan ini kita merayakan Hari Keturunan Roh Kudus atau Pentakosta, tepat ketika dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang datang dengan segala persoalan yang mengguncang dunia yang kita ketahui selama ini. Semua kebiasaan-kebiasaan kita ditantang oleh COVID. Kebiasaan keluar rumah tanpa masker atau alat pelindung diri harus diubah. Demi terhindarnya dari virus corona, kita harus rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan. Di beberapa bulan terakhir ini, para ASN dan pegawai swasta harus bekerja dari rumah. Demikian pula anak-anak kita mesti belajar di rumah saja. Gereja-gereja ditutup hingga tanggal 14 Juni nanti. Kita diharuskan untuk segera mahir menggunakan alat-alat teknologi, terutama internet, karena segala pekerjaan terhubung atau menggunakan media internet. Anak-anak menerima pelajaran melalui Google Classroom, Zoom, atau aplikasi lainnya. Bahkan kami pendeta yang tidak pernah berkhotbah di depan kamera pun harus belajar untuk berbicara di depan kamera. Jemaat yang tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengarkan khotbah secara streaming atau melalui YouTube, mau tidak mau harus membiasakan diri, apalagi kalau mereka sudah terlalu ingat untuk mendengar suara para pendetanya. Kalau dipikir-pikir, maka kita semua hidup di masa yang begitu aneh di saat ini. Dan banyak orang bertanya, apa artinya peristiwa ini bagi kita umat manusia? Ibu Bapak, ketika dunia yang kita tahu diputarbalikan, ketika kita semua ditarik keluar dari zona nyaman kita, maka lebih dari masa-masa sebelumnya, di saat ini kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus guna memampukan kita memahami bahwa sesuatu dalam sejarah kehidupan manusia sedang dimulai. Bahwa hari-hari dalam kehidupan manusia sedang berubah, dan bahwa perubahan sudah dan sedang terjadi, dan bahwa perubahan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi berubah kita semua harus. Kita tidak bisa menolak untuk secara ikhlas menerima COVID-19 sebagai yang harus kita tanggung. Karena jika kita tidak ikhlas, maka itu akan memberatkan langkah kehidupan kita. Keputusan-keputusan yang ada akan kita buat dengan setengah hati. Dan semua yang setengah hati akan membuat kita tidak berdamai dengan keadaan dan juga dengan diri kita sendiri. Di masa seperti ini, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan.
Karena sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Roh Kudus yang kita baca di hari ini memiliki specialty atau keahlian untuk menolong kita semua untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru yang ditunjukkan zaman kepada kita. Selanjutnya, Ibu Bapa, kita membutuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita bergerak keluar dari zona nyaman kita, melintasi batasan-batasan sosial kehidupan kita. Sebagai gereja, kita belajar untuk secara kreatif digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuju keluar dari tembok-tembok gereja yang kita bangun dengan kokoh, guna bergerak ke dunia luar agar memproklamirkan kabar keselamatan Kristus itu. Disinilah sebagai gereja kita didorong untuk mewartakan benih firman Tuhan bersama jemaat kita dalam berbagai bentuk, termasuk ketika firman itu harus ada dalam wujud benih yang kemudian ditaburkan di ladang-ladang dan di sawah para jemaat kita. Dan bagi kami gereja seperti di Tarus, sekarang jemaat tidak hanya minta kami pendeta untuk berdoa bagi diri mereka sendiri, tapi mereka meminta kami berdoa untuk sayur, lombok, tomat, dan ikan mereka agar sehat dan sejahtera. Ada seorang tokoh jemaat yang menasihati kami agar hidup rukun satu dengan yang lainnya. Karena jika kami bertengkar, maka ikan dan tanaman di rumah tidak akan jadi. Mereka akan menangkap roh amarah dan perselisihan yang kita pancarkan, dan kemudian mereka akan menolak untuk bertumbuh dengan sehat. Ibu Bapa, saya termenung ketika mendengar nasihat seperti itu. Tapi saya melihat keterikatan yang erat di antara manusia, tanaman, hewan, alam semesta, dan Allah. Keberlangsungan dan kedamaian kita masing-masing adalah syarat bagi eksistensi makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Namun penting untuk ditekankan bahwa pekerjaan Roh Tuhan yang melintasi batasan-batasan sosial tidak bisa kita kurung pada satu bentuk saja. Jika sebagai gereja kita melihat bahwa jemaat kita membutuhkan pendampingan kita dalam hal pertanian, maka gereja hadir untuk mengusahakan itu. Jika ternyata jemaat membutuhkan kita untuk membuka jaringan pemasaran hasil-hasil bumi dan ternak mereka, maka gereja hadir memberi pendampingan. Jika jemaat kita ternyata mengalami kekeringan, banjir atau gagal panen, atau bahkan bencana alam lainnya, maka Roh Tuhan menggerakkan kita untuk melayani langsung dalam bentuk diakonia karitatif. Konteks pelayanan kita berbeda-beda, sehingga respon gereja pun ada dalam bentuk yang berbeda. Gereja tidak bisa satu dalam bentuk pelayanannya, dan gereja yang satu tidak bisa menilai pekerjaan pelayanan di tempat lain dengan menggunakan ukuran konteks pelayanannya. Jika gereja-gereja di Italia membuka dirinya untuk menampung masyarakat korban COVID yang membludak di gereja-gereja mereka, ataupun menyimpan lumbung hasil panen rakyat di dalam gedung gereja, maka itulah gereja bagi jemaat di Italia. Disinilah kita hendaknya membiarkan Roh Tuhan bekerja secara kreatif dalam konteks pergumulan jemaat kita masing-masing. Hal ini Bapak Mama membawa saya pada poin berikut yang ingin saya bicarakan, yaitu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan secara luas bagi kita semua, sehingga memampukan umat percaya, tidak melulu para pendeta, untuk menafsir maksud-maksud zaman. Keberadaan COVID ini membuat kita semua belajar dari satu dengan yang lainnya tentang cara terbaik menghadapi masa yang sulit ini. Pemerintah tidak tahu segalanya. Dalam mengambil keputusan, mereka harus berkonsultasi dengan pakar kesehatan dan para ilmuwan yang paham tentang persoalan pandemi, sehingga memberi pemerintah masukan-masukan yang berharga guna memperjuangkan kehidupan.
Hal yang sama juga mesti dilakukan oleh kita sebagai gereja, di mana kita belajar untuk tidak hanya memperjuangkan ketahanan spiritualitas jemaat, melainkan juga ketahanan pangan mereka. Orang tua juga mesti belajar bekerja sama dengan guru-guru di sekolah untuk mendidik anak-anak yang belajar dari rumah, dan juga belajar memperhatikan kondisi anak-anak yang paling banyak mengalami stres karena terpisah dari guru-guru dan kawan-kawan sekolah mereka. Mata dan otak anak-anak kecil yang terus-menerus terhubung dengan layar laptop ketika mengerjakan tugas sekolah juga saya perhatikan menimbulkan persoalan mental yang baru bagi anak-anak kita. Roh Kudus memampukan kita untuk belajar dari satu dengan yang lainnya, untuk bertahan di tengah situasi ini. Hal yang terakhir Ibu Bapa adalah bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita memampukan kita untuk berdaya menuju arah kehidupan baru. Dan dalam proses menuju, kita semua sadar bahwa kita harus belajar sambil jalan. Pandemi COVID menghantam kita secara tiba-tiba, sehingga kita semua mendapati diri tidak siap. Namun karena bahaya COVID begitu nyata di depan mata, maka suka tidak suka, kita harus menerima semua itu. Untuk itu kita pertama-tama harus menyadari kerapuhan dan keringkihan kita, dan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna dalam mengarungi cakrawala baru ini. Untuk itu, mari kita saling menguatkan dan mendukung. Ketika kita saling menyalahkan dan menjatuhkan, maka di saat itulah COVID kita beri tempat untuk terus hidup, sehingga makin berkembang biak dan tersebar luas secara cepat. Tetapi jika kita bersatu dan saling mendukung, merawat dan mempertahankan kehidupan bersama, maka COVID mungkin saja tidak akan berlalu dalam waktu dekat. Namun kita semua telah belajar untuk menghadapinya secara bersama. Saya akan menutupi renungan ini dengan membacakan sebuah kutipan dari seorang penulis perempuan India bernama Arundhati Roy. Roy menulis, hal apa yang terjadi pada kita? Itu virus, ya, dalam dan dari dirinya sendiri tidak ada penjelasan moral. Tetapi ini jelas lebih dari sekedar virus. Beberapa percaya itulah cara Tuhan membawa kita ke akal sehat kita. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah konspirasi pemerintah Cina untuk mengambil alih dunia. Apapun itu, virus corona telah membuat yang kuat bertekuk lutut dan membuat dunia berhenti seperti yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Pikiran kita masih berpacu bolak-balik, merindukan kembalinya normalitas, mencoba menjahit masa depan kita ke masa lalu kita, dan menolak untuk mengakui keretakan kita. Tetapi keretakan itu ada. Dan di tengah keputusasaan yang mengerikan ini, yang memberi kita kesempatan untuk memikirkan kembali mesin kiamat yang telah kita bangun untuk diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih buruk daripada kembali ke normalitas. Secara historis, pandemi telah memaksa manusia untuk memutuskan masa lalu dan membayangkan dunia mereka kembali. Yang ini tidak berbeda. Ini adalah portal, gerbang antara satu dunia dan dunia berikutnya. Kita dapat memilih untuk berjalan melewatinya, menyeret bangkai prasangka dan kebencian kita, keserakahan kita, bank data dan ide-ide mati kita, sungai kita yang telah kering, dan langit yang berasap bersama kita. Atau kita bisa berjalan ringan dengan sedikit barang bawaan, siap membayangkan dunia lain, dan siap berjuang untuk itu. Dan Ibu Bapa, saya menambahkan bahwa sebagai umat percaya, kita harus yakin bahwa Roh Kudus memampukan kita
untuk bergerak menuju ke dunia baru, horizon atau cakrawala baru, dengan keyakinan iman akan adanya daya ilahi yang tinggal tetap di dalam tubuh komunitas untuk berjuang bersama, untuk hidup bersama, untuk tidak mengorbankan satu manusia pun, terutama mereka yang tua, mereka yang masih kecil, mereka yang rentan, miskin, dan terpinggirkan demi alasan apapun. Bersama kita bisa menghadapi ini, karena badai pasti berlalu. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin.